Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Danu Kristanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Jejer Kabupaten Blora. Dengan fasilitator Bapak Juari SPDMA dan pengajar praktik Bapak Supriyanto SPD. Ini merupakan jurnal refleksi dwi mingguan saya mengenai modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Setelah saya menjalani pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1, saya melakukan refleksi dwi mingguan dengan model 4P. Refleksi ini memuat hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama yaitu peristiwa. Saya akan mengawalinya mulai dari diri. Pada modul ini kami membuat refleksi individu mengenai 1. Kelas yang saat ini saya ampuh dengan segala keragaman murid-murid. 2. Apa yang dilakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda. Apa yang dilakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid. 3. Menyebutkan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid. Kemudian tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. 4. Merancang, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran murid yang beragam. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep. Pada modul ini kami mengeksplorasi materi-materi berikut. 1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. 2. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. 3. Kebutuhan belajar murid yang berbeda dan konsekuensinya dalam proses pembelajaran. 4. Penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dalam pembelajaran. Dan yang kelima, peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. 3. Ruang kolaborasi. Pada tahap ini, kami didampingi oleh Bapak Juari selaku fasilitator. Kelas kami dibagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok berkolaborasi untuk melakukan diskusi dan kemudian menganalisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan refleksi kolaboratif dengan menjawab beberapa pertanyaan pemandu. Dan yang keempat, demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini kami belajar merancang RPP yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kelas yang kami ampuh. Saya menyusun RPP tematik bahasa Indonesia dengan subtema tuturan dan tindakan serta watak tokoh dalam cerita fiksi. Sebelum membuat RPP, saya menganalisis pemetaan kebutuhan murid berdasarkan profil belajarnya. Kemudian saya merancang pembelajaran berdiferensiasi yang menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, serta memuat penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, tahapan refleksi yang kedua, yaitu perasaan. Saya merasa sangat semangat dan termotivasi karena melalui modul ini saya memahami sebuah strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Saya juga mempelajari cara menyusun RPP yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kami diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan belajar murid melalui strategi diferensiasi konten,
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikutnya, pembelajaran. Berikut ini adalah pembelajaran yang saya peroleh setelah mempelajari modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi didesain agar guru dapat melaksanakan pembelajaran yang mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan belajar murid. Guru harus memiliki kepekaan dalam merespon semua kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi yang diawali dengan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan melalui diferensiasi konten terkait materi pembelajaran, diferensiasi proses, ini terkait model pembelajaran, dan diferensiasi produk, ini terkait pada tagihan produk pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan masing-masing rubrik yang telah disesuaikan. Kemudian, tahap yang terakhir adalah penerapan ke depan. Setelah mempelajari modul 2.1, penerapan yang akan saya lakukan yaitu 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampu. 2. Berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaktifkan komunitas praktisi di sekolah. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan murid-murid agar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil sesuai dengan tujuan dan harapan. Demikian tadi refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.